Saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Jumat 27 November 2020. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, dalam refleksi kami, khususnya melalui kitab Kejadian, Engkau bersabda, maka semua terjadi. Itulah daya ciptamu. Sabdamu tetap abadi. Kami mohon agar kami pun juga mempelajari tentang sabdamu secara lebih mendalam, sehingga kami ngerti dan tahu apa yang harus kami lakukan setiap hari. Engkaulah kekudusan yang memberi kepada kami kekuatan. Maka biarlah kami mendengarkan sabdamu, dan kami percaya apa yang kau katakan adalah kebenaran. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, bila kita tinggal di daerah 4 musim, kita paham dan tahu akan adanya perubahan iklim. Contoh, pada masa memasuki musim dingin, mulailah tanam-tanaman mulai berwarna-warni, begitu indahnya. Lalu daun mulai berguguran. Angin mulai menghembus kaki dingin. Dan itulah tandanya musim dingin tiba. Lalu apa yang dibuat oleh orang-orang yang tinggal di 4 musim? Tentu mereka harus mempersiapkan baju dingin mereka. Dan kalau tidak pakai, tulang-tulang sakit, gigi bergemerutuk. Itulah yang harus diperhatikan. Berbeda dengan kita yang tinggal di 2 musim. Pakainya itu saja. Paling kalau hujan kita pakai payung. Pakai jas hujan selesai. Sehingga dengan tinggal di daerah 4 musim dan di daerah yang 2 musim seperti Indonesia, tentu akan melahirkan sikap-sikap kepribadian kita. Mereka yang tinggal di daerah 4 musim begitu peka melihat situasi dan kondisi. Sementara kita santai-santai saja. Rumah pun tidak usah terlalu repot. Bisa di tempat rumah gubuk pun jadi. Coba di tempat yang dingin, habislah kita. Karena itu situasi yang terjadi menggambarkan bagaimana kita ditempa. Di tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, dan kita harus belajar beradaptasi, melihat gejala-gejala yang ada, lalu mempersiapkan diri untuk hari esok. Cukup banyak orang yang berada di dalam 4 musim. Lebih banyak orang bisa bekerja keras. Kenapa? Kalau itu dilewati, maka habis. Tidak ada lagi hal-hal yang bisa didapatkan. Sementara kita taruh saja lalu tumbuh. Maka lahirlah sifat malas.
santai, daya juang kita berkurang. Kenapa? Kita dimanja oleh alam. Makanya pekerjaan kita ogah-ogahan. Kita bisa ditindas dan dilindas oleh orang-orang yang punya punya semangat kerja yang tinggi. Maka mari saudaraku terkasih, kita perlu merefleksikan diri, khususnya mempersiapkan diri melalui dunia pendidikan. Nilai-nilai yang perlu ditanam, nilai-nilai iman, harapan dan kasih, nilai sopan santun, berani berkompetisi, berani berjuang dalam kedisiplinan, kejujuran dan tanggung jawab. Kalau hal ini kita lakukan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang seperti hidupnya kena lotre. Ada satu pasang suami istri yang mengharapkan seorang anak. Tapi tidak pernah dapat, sudah 10 tahun mencari dan berusaha. Namun kemudian dia mempunyai seorang sopir yang diam-diam ditinggalkan oleh istrinya karena meninggal. Waktu melahirkan pendarahan, dan lalu dia menjadi bapak dan ibu sekaligus. Tentu saja punya anak bayi tidak gampang. Jadi dia pergi, dititipkan pada tetangganya. Tentu melihat situasi tetangganya. Apakah repot atau tidak. Kalau masih repot, dia sungkan menitipkannya, maka dia menunggu. Dengan akibat bapak ini terlambat kerja. Dan tentu saja dengan adanya fingerprinting itu, kelihatan jam berapa dia datang. Maka dia dimarah terus oleh sang majikan. Tapi dia diam saja. Mereka sudah kenal bapak ini sejak masih kecil. Ketika berusia 14 tahun, dia sudah menjadi orang yang membersihkan rumah dan sebagainya. Kemudian dipercaya. Pada suatu hari, sang ibu majikan bertanya, "Pak, kenapa toh kau ini datang terlambat?" Dia menangis. Air matanya turun. Dia katakan, "Maafkan ibu. Ibu bapak sudah begitu banyak memperhatikan saya sejak saya kecil. Begini, istriku tuh meninggal. Sejak meninggal itulah maka saya harus mengurusi bayiku ini." "Oh begitu Pak, baik." Keesokan harinya dia dipanggil lagi oleh kedua suami istri tadi. Dengan mengatakan, "Begini Bapak, kami rindu sekali dengan anak. Gimana kalau anak yang bersangkutan saya ambil sebagai anak angkat ya? Bapak tetap bekerja dengan saya. Nanti kalau memang ada jodoh boleh cari lagi istri. Siapa tahu nanti punya anak. Kami ini sudah dua-duanya tidak bisa. Akhir diserahkanlah." Dan melihat fenomena yang ada dalam keluarga itu, bapak itu besoknya menghantar bayinya itu. Dan ternyata memang melihat perilaku dari awal sampai akhir, dia boleh berbahagia karena anaknya telah dipilih dan dipelihara dengan penuh kasih oleh sang majikan, di mana dia boleh mendampingi anaknya setiap hari. Nah saudara, Tuhan senantiasa memberikan kepada kita jalan keluar. Itulah tanda cinta Tuhan. Semoga kita juga mengalami melalui pengalaman-pengalaman lainnya. Amin. Selamat pagi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk bimbingan dan apa saja yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami senantiasa mendapatkan berkat-berkat berkelimpahan. Biarlah kami senantiasa bersyukur kepadamu, demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.